Silakan. Bisa ditahan ya, bingung aku. Oke, Misteri saya mau masuk ini bagian dari edukasi ya. Berarti kalau yang tadi bilang saksi yang sudah meninggal ini berarti dari JPU ya? Ya, JPU. Saksi charge ya, berarti JPU. Nah, kalau bicara normatif ya Mr. G kan, kalau memang itu bukti tentunya kan itu dia punya BAP kan Mr. G saat di penyidikan, ya kan? Ya. Maka kalau memang dia betul-betul meninggal dan ada bukti, otomatis Mr. J dia tidak bersaksi karena sudah meninggal, maka BAP-nya bisa dibacakan oleh JPU. Nah, pertanyaannya apakah JPU baca BAP-nya? Kalau dia tidak baca berarti dia ragu mati atau tidak, kan gitu, Mr. J. Kan gitu, Mr. J? Ya. Kalau ada bukti meninggal, maka dia bacakan itu. Karena nggak bisa bersaksi, kan? Betul. Dia akan membacakan BAP yang sudah dibuat pada saat di kepolisian penyidik, dan itu pun tidak begitu kuat karena tidak ada cross check kan pada saat tidak, maksudnya fisiknya tidak hadir kan karena meninggal. Gitu Mr. G. Jadi ini saya kalau bicara soal tadi ya, tema tadi saksi meninggal Mr. G. Ya. Nah, saya mau masuk tadi Mr. bilang tadi Mr. G kita mau masuk begini. Ya memang menarik di kasus ini. Saya juga pun tadi nggak ngikutin karena Mr. G bahas ini. Saya belajar pelan-pelan, walaupun saya lagi tangani kasus juga kan. Jadi karena saya harus sedikit paham, jangan sampai daftar saya dicoret sama Mr. G itu sebagai Iya. Aman. Padahal Mbak Dian, saya juga lagi pusing menghadapi case kan, saya juga jadi Iya. dan case-nya cukup mengundang publik nanti ke depan, memang agak sedikit. Tapi gara-gara saya harus mengikuti ini, saya harus belajar dikit-dikit, jangan sampai dicoret, Mr. G. Mr. G, jangan sampai gini, Mr. G. Jadi ada istilah jeruk makan jeruk nih, Mr. G, terkait saksi yang pelapor ini, kan gitu. Iya kan? Jangan sampai si pelapor sendiri yang menjadi saksi pelapor ini juga, ya jangan-jangan dosanya banyak, Mr. G. Jangan-jangan Mr. G. Ya, boleh lah, namanya menduga-duga kan boleh. Iya, karena kan waktu kalau kita ini kan sudah secara terbuka kan, sudah transparan. Ketika ada pertanyaan terkait 200M itu, dari jawabannya anak SD pun bisa baca kan. Ada percobaan lah, walaupun itu masih percobaan pemerasan. Tapi tetap masuk itu barang Mr. G, ada percobaan pemerasan di sana, walaupun belum nyebrang. Demikian Mr. G. Iya, enggak tadi itu yang terkait dengan yang sudah terungkap di persidangan kan itu namanya fakta persidangan kan? Itu termasuk tadi Mr. Ya, betul. Termasuk tadi itu yang ditanyakan itu, walaupun itu tidak ada kaitan dengan substansi ya atau pokok perkara, tetapi kan akhirnya diungkap juga di situ. Iya. Jadi fakta persidangan mesti walaupun tidak katakanlah tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim, tetapi terungkap itu. Iya. Demikian Mr. Baik, terima kasih Bang Maksi. Kalau saya pribadi begini nih, ini saya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bantah. Teman-teman bantah saya nggak apa-apa. Namanya juga pernyataan ya, pandangan boleh. Saya pribadi saya tidak percaya. Bagaimana mau saya percaya? Karena memang dari awalnya memang sudah nggak bisa dipercaya. Saya tidak percaya kalau saksi ini meninggal dunia. Kenapa? Ini ada resiko. Justru saksi inilah yang ditunggu-tunggu. Sejatinya barang yang sekarang menjadi barang bukti di pengadilan, itu barang milik siapa? Apakah barang milik Dr. Richard Lee atau barang ini milik saksi secara hukum? Nah, karena kalau dia datang, dia akan ditanya, dia akan diminta untuk membuktikan legalitas barang itu. Karena kalau saya urutkan peristiwanya,
dia ini, si Doktif ini belinya dari sini, dari shop ini, bukan shop ayam ya, tapi Gerabah Shop ini, atau dengan yang satunya. Nah, masalahnya ada dua Gerabah Shop sama Resel Shop ini, justru dua-duanya tidak hadir secara bersamaan dengan dua alasan yang berbeda. Nggak masuk akal. Yang satu yang satu tanpa alasan. Disinilah letak menurut pemikiran saya yang sebut ini mengada-ngada. Kasihan ya. Mengada-ngada. Tujuannya hanya satu. Menghindari dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau ini nanti dibuktikan bahwa ternyata itu bukan barang milik Richard Lee. Sementara si Samirun mengatakan bahwa Gerabah Shop itu milik Richard Lee. Ini ada kesaksian yang diragukan di sini. Dengan tegas, Dr. Samirun mengatakan bahwa Gerabah Shop adalah milik Richard Lee. Sekarang ditanya nanti Gerabah Shop ini milik kamu? Ya. Gugur sudah kalimat milik Richard Lee. Karena itulah yang sebenarnya yang menghukum atau yang mendudukan Richard Lee menjadi terdakwa. Begitu. Saya tuh heran ya, mana ya Dokter Janet tuh kok nggak pernah mau masuk di Komal, saya nggak tahu kenapa ya. Padahal sudah setahun saya menunggu Dokter Janet tuh loh. Selamat malam Om Ji. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Haji Nur. Dokter. Malam dokter. Malam. Dokter Janet. Ibu Haji Nur. Selamat malam. Malam deh. Malam. Om Ji, makan belum Om Ji? Kamu nanya-nanya makan. Belikan beras saja enggak? Emang kasih beras. Emang lo kasih beras sama gue? Oke. Oke lanjut. Mister C, Udah nyimak. Mister C, Siap. lihat nggak ini persidangan hari ini? Ya silakan Dokter Janet ceritakan. Ya, apa namanya? Para saksi kan nggak beredar datang, Ya baik silakan. dari Gerabah Shop maupun Resel Shop maupun dari Bepom itu kan kadang nggak beredar datang, Ya. ya kan? Tuh. Ya kenapa? Ya karena mereka nggak mau berurusan dengan oknum satu ini. Ya. Iya kan, kalau orang jualan online kan dia jual aja. Dia melihat produknya Dr. Richard Lee ini lagi ngetok, ya kan dia beli, siapa tahu bisa untung kan gitu. Ya. Ya kan, jadi dia kan juga nggak menyangka kalau ternyata yang dibeli oleh oknum bertopeng terus dibuat heboh begini, tuh, ya kan. Jadi Ya. dia nggak mau diundang, ya jelas nggak mau datang karena buat dia nggak ada keuntungan buat dia nggak datang. Ya kan, karena dia jual aja, nggak ada masuk gimana kan begitu. Ya. Ya, jadi baik Resel Shop maupun si ini gitu. Nah, kalau soal surat kematian, ya saya setuju. Kalau mau dibilang meninggal, ya harus ada surat kematiannya. Tapi meninggal nggak meninggal, saya rasa Resel Shop juga nggak akan datang, karena buat dia ya nggak ada untung. Main dia buku saksi gitu, saya hanya jualan kan gitu, musisi, Ya. ya kan gitu. Nah, tapi yang lucunya Komal Meters itu dipantau sama mereka, Ya. dipantau gitu. Jadi si
Pak Tony kan digoda-goda terus di dalam ruangan sidang maupun di luar sidang kan digoda-goda terus. Terus dia bilang, nah nggak jenazah, kalau nggak jenazah gitu. Saya cuma ketawa aja. Ya kan, terus Pak Tony bilang, kenapa jenazah? Oh, dokter jenazah. Pak Tony kan bilang gitu. Jadi dia tuh mantap, komennya Mercy gitu. Jadi ya lucu aja sih buat saya. Karena apa? Karena orang seperti ini, dia itu dia kira dia bisa mentertawakan orang. Tapi sesungguhnya dia nggak sadar dia ini sedang ditertawakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Dengan hasil persidangan seperti itu, ke kanan ngomong punya klinik kecantikan, ke kanan kiri ke kanan dia ngomong nggak ada klinik kecantikan, jadi ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan itu sebenarnya ditertawakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dasar dia itu sudah nggak punya harga diri, ya kan, otaknya juga nggak waras, dia itu sakit malu. Tuh, ya kan, begitu. Didengar sama dia pasti nih. Itu, ya kan. Bucer-bucernya juga pasti menyampaikan ini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Emang gue peduli. Iya. Justru kita akan mengungkap ini semua, Bu Dokter Janet. Jadi sejak semula saya kan sudah menyampaikan ini tidak lazim jadi sebuah perkara, kan begitu kan, Dokter Janet? Betul. Ada yang memaksakan ini, Mr. Q. Ada yang memaksakan ini karena BPOM sudah mengakui kan, BPOM sudah mengakui kalau dia tidak melakukan uji lab. Dan penyidik juga mengetahui surat itu disampaikan oleh BPOM ke penyidik. Jadi baik penyidik sudah tahu juga, baik jaksa sudah tahu juga gitu. Tetapi kenapa ini sudah P21? Karena ada yang memaksa. Jadi ya itu dimanfaatkan untuk memaksa ini begitu Mr. C. Iya, tapi nampaknya Dokter Janet ketika orang-orang seperti ini ditunjukkan, meskipun sudah masyarakat seluruh Indonesia sudah mentertawakan dia, tapi nampaknya dia itu nggak merasa. Kenapa nih orang seperti ini nggak merasa kalau dia sedang ditertawakan oleh masyarakat Indonesia? Ya karena tidak buruk itu, dan benar. NPD. Ya. Akut. Oke. Saya nggak percaya sama Dokter Janet. Saya itu lebih percaya sama netizen, sama yang di bawah, sama teman-teman yang di bawah. Coba teman-teman, apakah yang dimaksud dengan 3 huruf itu? Silakan. 3 huruf kok jadi rai gede? Ini piye maksudnya iki? Ya wis semua ada di situ, Mr. C. Kabeh ono ning kono. Ay, gede gitu. Muka tembok. Oh iya, Dokter Janet katanya mau bahas tentang manusia NPD seperti dia itu. Hari lagi. Oh, sudah waktu naik. Ya udah, ntar dulu. Ntar dulu. Mute. Ya. Ya, suaramu rada cempreng terus banter sisan itu masalahnya itu di situ. Kok sik to sabar sik. Itu lo tak wacone sik. 3 huruf adalah topeng, tembok, badak. Ini loh, aku cuma maca loh. Itu loh. Masya Allah. Nah, dia kan. Ya, itu loh, sampean maca dhewe. Aku kan bilang 3 huruf kok di situ topeng, tembok, badak. Ada badak. Dan apalagi kalau itu loh, Mr. C, kalau dia udah ngomong, tutup dong. Pengen nonton. Tapi Dokter Janet, saya lihat dia lagi PDKT dengan Pak Tony loh. Saya lihat Iya, bawa itu kan bungkusan tuh. bungkusan itu lihat, tak buktiin. Saya komentar itu. Iya. Iya, nanti katanya minggu depan ya, Pak Tony kita janjian ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya, Pak Tony. Gitu katanya.
Iya. Kalau Pak Tony itu orangnya punya integritas dan dia profesional. Kalau dia saat ini berada di mana, kemudian dia ada yang coba-coba, saya yakin semua itu kandas. Tenang aja, ya. Saya kasih tahu, silahkan diselami saja manusia-manusia seperti ini. Oh iya, Mr. Z, ya udah, biarkan aja, nanti akan ketahuan. Jadi tenang, ya. Iya, katanya Diana Yusi emang mau ngepuput. Nah, Iya, memang harus begitu ngepuput. Karena buat beli nasi bungkus aja dulu tuh gak bisa. Bayar kos juga susah. Gitu ceritanya. Suami orang dicolek-colek kayak begitu, gimana kira-kira Bu Haja? oh Bu Haja, ya. Tuh. Silakan Bu Haja. Suami orang Ya, Bu dicolek-colek. Gimana Bu Haja? Yang lain Aduh. dulu. Ya. Saya juga denger sih isu-isu seperti itu. Dulu pernah saya pernah ketemu sama seseorang dan dia tahu benar gitu loh. Tapi saya kan tidak bisa memastikan itu atau benar apa enggak. Cuman memang dia pernah jadi second wife seseorang gitu. Iya. Sudah Tapi bukan ya, rahasia lagi itu, Dia udah apa? bukan rahasia. Bu Haja? istri kedua atau berebut suami orang gitu loh, kayak gitu. Tapi kan saya tidak tahu ya benar apa enggak gitu loh. Gitu. Sampai punya julukan, maaf ya, pelakor. Oh, Sampai punya julukan begitu. Biar tuntas dulu ya. Ya. jadi kalau jujur, secara jujur, saya dari awal kemunculan saya tidak pernah respect. Saya tidak pernah menaruh respect karena saya rasa saya melihat ya, profesi seorang dokter itu sangat mulia. Banyak ya profesi-profesi lain juga mulia. Tapi paling tidak punya satu nilai terpelajar. Orang-orang yang terpelajar dan punya etika dan attitude pastinya. Yang saya tahu ya, yang saya tahu selama ini dan saya melihat gitu loh. Jadi kalau dia awal muncul itu, saya juga, makanya tadi saya sampaikan Mr. Z, tadi saya pernah kemarin itu saya ngobrol sama junior banget, itu seorang dokter kecantikan. Dia cerita ke saya, dia kan panggil saya Ayu karena saya orang Palembang kan. Iya Ayu, teman-teman sejawat kita tuh misalnya ada pelatihan tuh nggak tahu siapa dia gitu loh, nggak kenal gitu loh. Aneh juga, saya bilang, masa nggak ada satupun yang tahu? Nggak tahu, nggak kenal siapa dia gitu. Nah jadi mungkin Dokter Janet bisa tahu sih. Kalau saya kan hanya mendengar seperti itu gitu. Ya, kalau Dokter Janet tahu, Dokter Janet itu kan orang lama yang kenal duluan dengan dia itu ya. Iya, kalau dokter-dokter baru banyak nggak kenal gitu, ya nggak kenal. Kalau kita kan sudah dokter angkatan kan begitu. Jadi udah banyak lah banyak lah mengerti pelatihan apa gitu kan, ini bareng-bareng gitu. Anak yang baru-baru kan, dokter yang baru-baru kan ya baru ikut pelatihan, jadi nggak sempat kenal dengan yang namanya sisa miring gitu. Apa namanya tadi? Ada lagi gantian nama itu, nama baru lagi ya? Miring. Dokter Janet, izin saya tanya, apakah beliau ini berpraktek nggak ya? Sepertinya berpraktek ya. Tapi yang nggak ngerti ya, pasiennya kayak gimana itu, karena beberapa teman yang praktek di daerah Banten Serang, beberapa teman ini yang praktek di daerah Banten Serang, itu dia itu terkenal dokter yang membuat muka orang itu antuk gitu. Jadi jadi okronosis gitu loh, karena krim-krimnya itu mungkin mengandung zat yang dosis tinggi. Tanya kalau orang yang berpraktek itu, maaf dokter, biasanya tidak sempat mengurusin hidup orang lain karena dia udah punya kesibukan sendiri, udah padat istilahnya. Betul. Ya betul. Dia kan pagi
ini gibah, kalau nggak ini malam gibah gitu. Kan prakteknya ya bingung juga saya. Aku tuh pernah lihat dia berkomal itu jam 3 pagi coba. Sama orang itu Budin, sama yang temannya itu Budin, Iya, iya. sama yang mendewa-dewakan itu hanya bertiga kalau nggak salah. Yang Tapi masih itu apa namanya giring-giring itu. ya giling-giling itu ya saya tahu lah itu. Nggak perlu saya sebutkan namanya. Ya. Itu bertiga itu di situ tuh. Waduh, ini jam 3 kok masih mulutnya itu nggak bener itu. Ya. Nah oke, sampai di pengadilan jualan loh. Iya teman-teman ini, teman-teman yang nilai sebenarnya bukan saya, bukan ini. Teman-teman semua yang menilai. Tadi Bu Dokter Janet sudah Aneh kalau mengatakan. gitu loh. Etikanya tuh Bentar dulu. gimana ya? Bentar dulu. Jadi teman-teman yang menilai saja. Ketika teman-teman menilai, ya benar tadi kayak yang disampaikan oleh Dokter Janet. Jadi seluruh Indonesia sebenarnya sedang menertawakan dia. Tetapi dia nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Karena dia mengandung, bukan mengandung, mengidap atau mengalami Ya. 3 huruf tadi. Nah, betul. Apakah 3 huruf tadi itu? Dokter Janet yang tahu nih, yang memberikan edukasi kemarin. Silakan Dokter Janet. Yaitu huruf 3 itu tadi apa? Tembok, badak, sama topeng. Aduh. Iya teman-teman, jadi orang-orang seperti ini itu tidak mau menerima saran itu yang pertama. Yang kedua, Enggak, ada yang tanya, Mr. PM, enggak ada teguran dari ini mengenai omongan dokter. Jadi sebenarnya dari MDP itu sudah banyak keluhan-keluhan gitu. Keluhan-keluhan bahwa si Samirin ini minta uang, memeras gitu. Sudah banyak laporan ke MDP itu sudah banyak. Gitu. Cuman orang-orang itu hanya lapor lisan, secara tertulis. Itu kenapa? Ya karena mereka males berhubungan, kalau di bahasanya enak gitu loh, berurusan dengan orang seperti ini. Bukan takut, enak. Begitu. Itu menurut dokter-dokter yang ada di Majelis Disiplin Profesi Kedokteran. tunggu dulu. Info yang saya dapat. Dokter Janet, Yes. ini kok suaranya Dokter Janet kok agak jauh, kenapa ya? Kurang mantep gitu. Orang mantep. Iya, Terlalu keras deh cempeng. Lagi jalan ya? bukan lagi di jalan atau di mana? Di ruangan. Loh kok Karena ada yang ada yang suara. Oke, begini, saya ingin tahu. Ini kan tadi Dokter Janet kan menanyakan Ya. atau bukan menanyakan, menyampaikan terkait dengan proses persidangan. Itu kan ada 2 saksi dari pihak Grabasop dan Russell Shop tidak datang. Kemudian BPOM tidak datang. Bepom juga nggak datang. Oke, kita bicara tentang yang 2 ini, yang Shop 2 ini. Kenapa dia tidak datang? Ya menurut analisa saya ya, menurut pemikiran saya ya, Ya. karena kan membal ya suara saya ya. Kental kayaknya. Suaramu ke HP. Coba handphonenya diganti dengan yang Kenapa suaranya mental? suaramu merdu soalnya. Ada handphone lah juga ya. Coba. Jadi kenapa ini apa namanya rasa shop ini nggak mau datang? Karena mereka itu nggak mau berurusan dengan orang seperti ini. Oke, alasannya nggak mau berurusan. Tapi kan dia sudah membuat kesaksian, Dokter Janet. Ada berita acaranya. Iya, dia mungkin membuat kesaksian, tapi kan buat dia cuma jual aja, dia nggak ikut apa-apa. Oke, berarti urusannya dia hanya menjual, yang penting mencari uang gitu ya.
Iya, gitu karena melihat produknya Dr. Richard Lee itu sedang booming, ya kan? Kalau lagi promo dibelilah sama dia. Oke. Oke, itu satu. Yang kedua, ada itu sampai bilang dirinya meninggal dunia. Benar-benar meninggal dunia atau benar-benar mati? Orang ono iki. Nggak tahu. Memang nggak ada, tapi nggak meninggal atau keluarganya nggak mau memberikan surat kematian itu kan kita nggak tahu Mr. C. Ya, oke. Oke. Tapi kalau- Kemudian di surat itu di berita ini ada juga BPOM. Itu juga tidak hadir padahal dipanggil. Bagaimana pandangan Dr. Janet? Ya, kita asumsi yang pertama, ya satu, mungkin Bepomnya sibuk, itu pikiran positifnya ya, mungkin Bepomnya sibuk, satu. Kedua, ya Bepom mungkin ya ada malu kali ya, karena sudah merilis produknya itu nggak ada WP, nggak ada tomat putihnya, tapi kemudian dia nggak uji lab. Nah itu kan menunjukkan Bepom nggak punya integritas. Ya harusnya Bepom malu. Kenapa membuat rilis begitu tetapi tidak bisa menunjukkan bukti? Gitu. Oke.